Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'du. Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 14 dari tafsir Ibnu Katsir. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, namun apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami sependerian dengan kalian, kami hanyalah mengolok-olok orang-orang yang beriman. Allahu yastahzi'u, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas olok-olokan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang munafik yang mereka mengaku beriman ketika mereka bertemu orang-orang yang beriman. Mereka sebenarnya takut akan diketahui kekafiran mereka, maka mereka mengaku mereka beriman ketika bertemu orang-orang beriman, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yakni para pemimpin kekafiran mereka, baik dari kaum musyrikin maupun dari kaum Yahudi, maka mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Inilah bagaimana orang-orang munafik terombang-ambing dalam kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mereka berkata, kami hanyalah mengolok-olok orang-orang yang beriman, yaitu mengolok Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu ajmain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menanggapi olokan mereka, dan Allah mengolok-olok mereka serta membiarkan orang-orang munafik itu terombang-ambing di dalam kesesatan. Hal ini menunjukkan Allah memperlihatkan sebagian siksaan hukuman bagi orang munafik itu di dunia. Sebelum siksaan dan kesengsaraan yang kekal abadi nanti di neraka. Orang-orang munafik mereka membuat tipu daya, membuat tipu muslihat dan mengolok-olok, mempermainkan syariat Islam, dijadikan guyonan dan candaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan hukuman di dunia dan di akhirat. Abdullah ibnu Abbas, salah satu sahabat besar, sahabat yang ahli tafsir pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW, menyebutkan bahwasanya berkaitan dengan firman Allah ini, yakni Allah mengolok-olok mereka untuk menghukum mereka, sehingga mereka terombang-ambing, dibiarkan di dalam kesesatan. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud
an Anas radhiyallahu an, bahwasanya yang dimaksud dengan yamudduhum yakni melamakan mereka. Mujahid menambahkan bahwasanya maksud yamudduhum adalah menambahi mereka. Yakni maksudnya adalah setiap kali mereka orang-orang munafik melakukan dosa yang baru, maka mereka diberi kenikmatan berbuat dosa tersebut yang merupakan bentuk siksaan Allah. Sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 40-45. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka orang-orang munafik, mereka sudah diberikan peringatan oleh Allah, akan tetapi mereka melupakan peringatan tersebut. Dan mereka pun bergembira dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa, dengan melanggar aturan-aturan Allah. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab mereka dengan sekonyong-konyong. Maka akhirnya mereka pun terdiam, berputus asa. Maka orang-orang zalim itu pun dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Yamudduhum di sini yakni melamakan, membiarkan orang-orang munafik di dalam kesesatan, di dalam kedurhakaan kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 110. Yakni Allah memalingkan hati dan penglihatan orang munafik. Mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Mereka bergelimang dengan dosa-dosa dan kemaksiatan dan kesesatan yang sangat. Al-amahu yakni kesesatan, al-umyu pada mata, al-amahu pada hati. Inilah apa yang terjadi pada orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Surat Al-Baqarah ayat 14 sampai dengan 15 dari tafsir Ibnu Katsir. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.